Pernah kepikiran nggak apa sih yang ngebedain anak yang beneran ngerti matematika sama yang cuma sekedar hafal rumusnya? Nah, jawabannya itu bisa jadi ada di sesuatu yang kita sebut intuisi bilangan. Apalagi kalau kita lagi ngomongin dasar-dasarnya banget kayak penjumlahan dan pengurangan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, kalau ada soal 7 tambah 5, apa itu cuma soal dapetin jawaban 12? Kalau kita mikirnya sesimpel itu, kita mungkin bakal kehilangan esensi dari belajar matematika itu sendiri. Sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik sekedar jawaban akhirnya. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan itu bukan cuma bab pertama di buku matematika anak-anak. Ini adalah fundamental, fondasi yang menopang seluruh bangunan cara kita berpikir matematis di kemudian hari. Coba deh bayangin, ini tuh kayak blok bangunan paling dasar. Tanpa fondasi penjumlahan dan pengurangan yang kokoh, konsep-konsep yang lebih ribet kayak perkalian, pecahan, apalagi aljabar, wah itu bakal terasa goyah banget dan susah banget buat dipahami. Sayangnya, disinilah banyak dari kita, atau anak-anak kita, terjebak. Kita sering banget terlalu fokus sama cara ngerjainnya, alias prosedurnya, dan malah lupa sama kenapa bisa begitunya, atau konsepnya. Apa sih bedanya? Wah, ini beda banget dan krusial. Gini deh, contoh gampangnya. Seorang anak mungkin jago banget jawab 5 tambah 3 sama dengan 8. Tapi coba pertanyaannya kita ubah jadi soal cerita. Budi punya 5 kelereng, terus dikasih lagi 3 sama temennya. Sekarang kelereng Budi ada berapa? Kalau dia bingung, nah itu tandanya dia cuma hafal prosedur penjumlahannya, tapi nggak paham maknanya. Kelihatan kan bedanya di sini? Kalau prosedur, itu semua tentang menghafal langkah-langkah, fokusnya ke simbol tambah atau kurang, dan yang penting cuma jawaban akhirnya benar. Tapi kalau konsep, itu tentang paham artinya. Bisa jelasin gimana caranya dia nemuin jawaban itu, dan yang paling penting, kita menghargai proses berpikirnya. Terus gimana dong solusinya biar kita bisa pindah dari sekedar hafal ke bener-bener paham? Kuncinya ada di satu hal yang keren banget, kekuatan intuisi bilangan. Intuisi bilangan itu apa sih? Gampangnya, bayangin aja kayak koki yang udah punya feeling pas masak. Dia nggak melulu ngikutin resep plek-ketiplek, tapi dia tahu, dia bisa merasakan kapan harus nambahin garam, kapan harus ngurangin gula. Nah, intuisi bilangan itu kayak gitu, tapi dengan angka. Ini soal merasakan hubungan antar bilangan, bukan cuma ikutin aturan. Oke, konsepnya menarik. Tapi gimana kita bisa lihat kalau intuisi bilangan seorang anak itu lagi berkembang? Ternyata ada beberapa tanda yang kelihatan banget loh. Coba deh perhatiin tanda-tanda ini. Pertama, anak mulai pakai angka-angka patokan kayak 5 atau 10. Misalnya untuk soal 8 tambah 7, dia nggak hitung satu-satu pakai jari. Tapi mungkin mikir, oh 8 kan butuh 2 lagi biar jadi 10. Jadi aku ambil 2 dari 7, sisanya 5. Berarti jawabannya 15. Keren kan? Kedua, dia sadar kalau 7 itu bisa terdiri dari 5 dan 2, atau 6 dan 1. Ketiga, dia bisa nebak-nebak dulu kira-kira jawabannya berapa sebelum beneran ngitung. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, dia jadi fleksibel, nggak kaku dan cuma tahu satu cara aja buat menyelesaikan soal. Pada akhirnya, semua ini bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Tujuan kita sebenarnya bukan buat mencetak anak-anak yang jago ngitung kayak kalkulator, tapi untuk membantu mereka benar-benar memahami dunia angka dan gimana angka-angka itu saling berhubungan. Karena dari situlah para pemikir matematis sejati lahir.